Selamat malam, selamat bertemu kembali para pendengar kami radio streaming Kemurahannya. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani murid-murid. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur kalau malam hari ini kembali kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkaulah Tuhan kami yang berfirman, Engkau juga lah yang membuat kami mengerti akan apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu Tuhan, kembali kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati kami, mengkuduskan kami untuk mendengar perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Dalam perahu, saya ulangi, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka jadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Ayat 35 mengatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Pada hari di mana Tuhan Yesus mengajar dalam perumpamaan kepada orang banyak di tepi danau Galilea. Waktu hari sudah petang, sesudah hari petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Tuhan Yesus mengajak murid-murid bertolak ke seberang. Apa tujuan Tuhan Yesus mengajak murid-murid bertolak ke seberang tidak dijelaskan di sini. Namun kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, misalnya pasal 1 ayat 38, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain,
ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Jadi jelas di sini, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, bisa kita mengerti bahwa marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang terdekat, supaya di sana juga Tuhan Yesus dapat memberitakan Injil. Karena untuk itulah Dia datang, memberitakan Injil Allah. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu pergilah murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Tadi disebutkan setelah hari petang, berarti setelah selesai mengajar sampai petang. Petang itu kira-kira jam 16 lah, menjelang malam. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Jadi murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus bertolak ke seberang. Dan juga tadi disebutkan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Perahu-perahu lain yaitu orang-orang yang tadi mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus di tepi danau itu. Ada juga yang tetap mau mengikuti Tuhan Yesus. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Pada waktu itu, pada waktu taupan mengamuk yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, pada waktu taupan mengamuk, Yesus sedang tidur. Atau kita ulangi, ayat 37, lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus atau murid-murid berjalan dengan Tuhan Yesus diamuk oleh taupan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Dan tadi dikatakan perahu hampir penuh dengan air. Murid-murid dalam bahaya. Karena perahu sudah hampir penuh dengan air. Pada waktu itu, pada waktu taupan mengamuk, ombak menjembur ke dalam perahu, Yesus sedang tidur di buritan. Di buritan maksudnya di tempat kemudi, di sebuah tilam. Mengapa Yesus tidur? Ada yang mengatakan mungkin telah kelelahan mengajar seharian sehingga tidur. Atau mungkin juga Tuhan Yesus mau mengajar murid-muridnya. Seandainya terjadi murid-murid menimpa taupan, gelombang, Tuhan Yesus mau melihat apakah yang akan dilakukan oleh murid-muridnya. Kepada siapakah dia minta pertolongan? Ataukah di sini boleh kita katakan Yesus tertidur atau seakan-akan tidur sedang menantikan doa murid-murid. Jika murid-murid diamuk oleh taufan,
yang sangat dahsyat, yang biasanya murid-murid itu biasa di danau itu mengalami ombak dan topan, nampaknya kali ini murid-murid mendapat kesulitan. Tuhan Yesus sengaja tidur dan membiarkan murid-murid untuk dapat belajar. Dan Tuhan Yesus mau melihat apakah yang akan dilakukan oleh murid-murid. Sehingga akhirnya murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Akhirnya murid-murid membangunkan guru, membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dari perkataan ini jelas lebih cenderung menegur Tuhan Yesus karena mereka katakan, "Engkau tidak peduli." Jika kalau kita bandingkan dengan doanya orang sakit kusta di pasal yang sebelumnya, sakit kusta itu datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya dan katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kalau orang kusta ini dengan merendahkan diri, dia datang berlutut di hadapan Tuhan Yesus memohon. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia datang dengan iman yang begitu kuat dalam hatinya bahwa Yesus dapat membebaskan dia, mentahirkan dia dari kustanya itu kalau Tuhan mau. Tapi di sini kita lihat doanya murid-murid, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kalau kita melihat, membandingkannya, manakah yang lebih beriman, murid-murid atau orang kusta ini? Saya kira Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menjawabnya. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu. "Diam, tenanglah." Danau dan angin, topan taat kepada perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, menunjukkan bahwa dia adalah yang berkuasa terhadap alam semesta ini. Tuhan Yesus berkuasa atas topan dan ombak itu. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan Yesus menegur murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan ini sangat bagus untuk murid-murid. Mengapa kamu begitu takut? Tidakkah engkau tahu? Ini aku. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seakan-akan murid-murid tidak beriman. Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di saat ini kita mengalami badai topan kehidupan ini, dan kita sendiri yang mengalaminya. Apakah Tuhan Yesus juga berkata
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada saja yang membuat kita begitu takut. Tapi janganlah menjadi takut sedemikian rupa. Karena di sini Tuhan Yesus menunggu. Tuhan Yesus menantikan doa murid-muridnya. Seruan murid-muridnya. Dia telah menunjukkan kuasanya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kadang kalau topan dan ombak itu menyerang saudara, menyerang kita, mengapa kita begitu takut? Mengapa kita tidak percaya bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta? Tuhan Yesus berkuasa memberikan jalan keluar setiap pergumulan yang kita hadapi. Namun apakah kita percaya? Ketidakpercayaan membuat kita menjadi takut. Padahal Tuhan berkata, "Tenanglah, Aku menyertai engkau." Tuhan Yesus menantikan seruan. Tuhan Yesus menantikan doa-doa kita. Tuhan Yesus menunggu setiap orang supaya datang kepadanya, supaya berseru kepadanya. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari perkataan murid-murid menunjukkan bahwa murid-murid sesungguhnya belum mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Yesus itu. Siapa gerangan orang ini? Ini merupakan pembelajaran bagi murid-murid, pembelajaran bagi kita. Siapakah Yesus itu? Siapakah gerangan orang ini? Siapakah sesungguhnya Yesus itu? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari bacaan renungan kita ini, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa tadi telah dijelaskan bahwa murid-murid dalam perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus bisa diamuk oleh taupan yang sangat dahsyat, yang membahayakan murid-murid di dalam perahu itu. Tuhan Yesus, walaupun tadi di sini disebutkan sedang tidur, namun sebagai Dia adalah Tuhan yang berkuasa, menunggu murid-muridnya untuk berseru kepadanya, supaya datang kepadanya, minta pertolongan kepadanya. Karena Dialah yang berkuasa atas alam semesta ini, sebagaimana tadi Dia memerintahkan menghardik angin dan danau itu. "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Namun, apakah saudara dan saya mengenal siapakah Yesus itu? Apa yang Dia dapat berikan kepada kita? Apakah kita percaya kepadanya? Tuhan Yesus menunggu doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian.
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Inilah suatu pembelajaran bagi murid-murid, bagi saudara dan saya, bagi kita. Siapakah sesungguhnya Yesus itu? Apa yang dia bisa berikan kepada kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itulah harapan. Yesus itulah yang dapat menjawab setiap pergumulan permasalahan saudara. Yesus itulah yang dapat membebaskan kita dari amukan taupan, dari ombak kehidupan ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menantikan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang berseru kepadanya, sehingga tenanglah angin dan menjadi teduh sekali. Terima kasih buat firman Tuhan ini. Kiranya Bapak Ibu para pendengar kami dapat menangkap bagaimana Tuhan Yesus melayani murid-murid. Bagaimana Tuhan Yesus di dalam perjalanan itu murid-murid diamuk oleh topan yang sangat dahsyat. Topan, angin dan danau taat kepada perkataan Tuhan Yesus. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus terhadap angin, taupan, dan ombak. Kuasa Tuhan Yesus terhadap alam semesta ini. Sehingga angin, taupan yang dahsyat itu menjadi teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 41 tadi, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapakah gerangan Yesus itu? Taupan dan danau taat kepada perkataannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan pembelajaran bagi murid-murid, bagi saudara dan saya. Siapakah sesungguhnya Yesus itu bagi saudara? Siapakah sesungguhnya Yesus itu bagi kita? Apa yang dia bisa berikan terhadap orang yang berseru padanya? Dalam bagian ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menolong murid-murid di danau dalam perahu itu yang diamuk oleh topan yang sangat dahsyat. Ombak yang begitu besar menyembur ke dalam perahu sehingga perahu itu hampir penuh dengan air. Berarti murid-murid dalam bahaya, kapal atau perahu sebentar lagi akan tenggelam. Tetapi Yesus segera bangun dan menghardik ombak dan danau itu, dan angin itu pun dan danau menjadi teduh sekali. Yesus berkuasa atas alam semesta ini, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang telah jadi, yang telah dijadikan tanpa dia. Dia juga lah yang menciptakan danau itu, sehingga dia patuh taat kepada perintah Tuhan Yesus. Sehingga dia katakan, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terima kasih, inilah firman Tuhan yang dapat kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan kita memberkatinya sehingga kita dapat menangkap apa yang dimaksudkan Tuhan dalam bagian ini untuk bisa kita renungkan. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat perkataan-Mu. Kami telah sama-sama melihat bagaimana Tuhan melayani murid-murid.
bagaimana murid-murid diamuk oleh taupan dan ombak itu, sehingga mereka tampak begitu ketakutan, dan Engkau menunjukkan kuasa-Mu. Engkau menghardik angin, topan, dan danau itu. Diam, tenanglah, sehingga danau dan topan itu menjadi tenang dan teduh sekali. Tuhan Yesus, buatlah kami dapat melihat bahwa Engkaulah yang berkuasa atas alam semesta ini. Engkaulah yang berkuasa atas semua pergumulan, atas semua badai kehidupan para murid-murid. Semua yang kami perlukan ada padamu. Tinggal Tuhan bagaimana kami bermohon meminta kepadamu, sehingga Engkau mau memberikannya, mengabulkan doa murid-murid itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat perkataan-Mu malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.